Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atahul yakin wa salawatullah wa salamuhu alaihi. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan Islam dan iman, dan kenikmatan Islam dan iman adalah salah satu nikmat yang sangat agung dan yang wajib kita jaga. Maka bagaimana menjaga nikmat Islam dan iman, yaitu kita menjaga dengan senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauh dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita junjungkan kepada suri tauladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana tidak sempurna keimanan seseorang sampai benar-benar menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan yang utama bagi semua manusia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita masih di dalam faedah atau dampak dari mengenal nama Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kita bahas, di antara dampak tersebut adalah mahabbatullah, ya Allah menganugerahkan kepada kita rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah menganugerahkan kepada kita memiliki rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa cinta yang mengedepankan kecintaan Allah kepada selain Allah. Ya, menganugerahkan rasa cinta, dan cinta tersebut cinta yang mengedepankan Allah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita baca hadisnya, ya, mengedepankan cinta Allah daripada cinta keluarganya, ya, ayah dan anaknya dan semua keluarganya. Dan terakhir kita membahas tentang tiga hal, yang mana tiga hal tersebut ketika didapatkan oleh seseorang, maka tiga hal tersebut akan menjadikan kita memiliki rasa manisnya iman. Ya. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Tiga sifat, dengan tiga sifat tersebut seseorang mendapatkan manisnya iman. Ya, manisnya iman di sini adalah ketika beribadah merasa nikmat. Ya, salat merasa nikmat, membaca Al-Qur'an merasa nikmat. Ya, karena banyak seseorang yang salatnya tidak nikmat, terburu-buru, tidak tenang. Ya. Dan banyak orang yang membaca Al-Qur'an hanya membaca 5 ayat mungkin sudah tidak betah. Ya, akan tapi tanda-tanda mendapat tiga sifat ini ketika didapatkan oleh seseorang, dia akan merasakan nikmatnya iman, manisnya iman, yaitu nikmat ketika beribadah. Yang pertama, yang sudah kita sebutkan, Allah dan Rasulnya harus lebih dicintai daripada selainnya. Ya. Allah dan Rasulnya harus lebih kita cintai daripada siapapun. Dan yang kedua, tidaklah seseorang mencintai kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian juga tidaklah seseorang memusuhi kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan salah satu orang yang mendapatkan naungan, dan nanti di akhirat itu tidak ada naungan lagi kecuali naungan Allah. Tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah. Di antaranya adalah orang yang cinta dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini penting. Ya. Tapi ada yang terakhir yang sempat kita bahas sebelum kita tutup kajiannya pada bulan yang lalu, wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrah ayyakdhifa finnar.
seseorang ya membenci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana seseorang membenci ketika dimasukkan ke dalam neraka. Maka ini disampaikan ya Rasulullah menggunakan kalimat kufur ini sebagai peringatan untuk semua para sahabatnya supaya tidak kembali kepada kekufuran yang pernah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Ya, oleh orang-orang jahiliyah. Kalau kita sederhanakan, ya artinya ini sebagai pelajaran bagi kita ya. Kalau kita sudah baik, ya, kita sudah berada di dalam kebaikan, maka jangan sesekali kita merindukan keburukan-keburukan yang telah kita taubati. Ya, artinya kalau kita sekarang ini merasa lebih baik, kita berdoa kepada Allah supaya tidak kembali kepada masa-masa lalu yang itu berkaitan dengan keburukan. Ya. Nah, ini 3 hal ketika dilakukan oleh seseorang, dimiliki oleh seseorang, dia akan mendapatkan halawatul iman, manisnya keimanan. Tapi kemudian setelah itu, ya, di sini ya Syekh ya Abdul Aziz bin Nasir Al-Jalil beliau mengatakan lau anna makhluqan ya tahta tahalli bi sifatil kamal al-insaniyah. Jadi beliau menggambarkan sekarang bagaimana kalau ada seseorang yang dia menghiasi dirinya dengan sifat-sifat manusia, yang mana sifat-sifat itu sifat yang sempurna, sifat yang dicintai oleh manusia. Ya, wa ma'adzalika lahu ni'matun wa yadun. Seseorang ya dia menghiasi dirinya dengan sifat-sifat sempurna. Yang sifat tersebut dicintai oleh sesama manusia. Dia baik. Ya, dia mudah senyum misalnya. Dia ramah. Ya. Dia dermawan. Ini kan sifat-sifat yang kita cintai. Ya. Pasti ya seseorang ini ketika dia menghiasi dirinya dengan sifat-sifat yang dicintai oleh manusia, pasti dia akan dicintai oleh banyak manusia. Pasti. Ya. Padahal makhluk ini sifatnya terbatas. Ya, makhluk ini sifatnya terbatas. Ya, sekarang mungkin dia memiliki sifat-sifat yang baik. Akan tapi untuk kelanjutannya, masa yang akan datang kita nggak tahu. Apakah seseorang ini akan bisa konsisten di dalam sifat baiknya? Ya, karena orang yang hidup itu tidak aman dari fitnah. Ada perkataan yang bagus dari Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan, la yuqallidanna. Beliau berbicara tentang taklid buta. Ya. Tapi nanti akhir dari perkataan beliau itu menjadi poinnya, faedahnya. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, la yuqallidanna ahadun dinahu rajulan. Tidak boleh seseorang taklid buta kepada orang lain. Ya, tidak boleh seseorang taklid agamanya kepada orang lain atau kepada siapapun. Fa in aman wa in kafara kafar. Kalau itu benar, kalau itu salah ya salah. Fa in kuntum la buddal muqtadin faqtadul bimayyit. Kalau kalian ingin mengambil suri toladan, ingin mengambil contoh orang-orang yang sudah meninggal. Siapa yang dimaksud? Rasul dan para sahabatnya yang sudah meninggal. Kalau kalian ingin ngambil contoh, ingin ngambil suri toladan, ini sering dibawakan ketika para ulama menjelaskan pentingnya mengikuti sunnah. Setelah menjelaskan hadis Nabi, menjelaskan perkataan para sahabat. Di antara perkataan yang populer, perkataan Abdullah bin Mas'ud. Kalau kalian ingin mengambil contoh, menjadikan suri toladan, ya cari suri toladan yang sudah, orang-orang yang sudah meninggal, Rasul dan para sahabat yang sudah meninggal. Alasannya apa? Beliau mengatakan fa innal hayy la yu'manu alaihil fitnah. Karena orang yang hidup ini dia enggak aman dari fitnah, enggak aman dari ujian dunia, baik ujian syahwat dan baik ujian syubhat. Maka benar, di sini beliau mengandaikan ya, orang yang memiliki sifat-sifat baik yang dicintai oleh manusia, dia baik, dermawan, ya. Ini pasti orang yang seperti ini akan dicintai oleh manusia. Manusia banyak yang respect kepada dia. Akan tapi manusia itu makhluk yang terbatas. Sebaik-baik manusia, kita nggak tahu ke depannya bagaimana. Nah,
maka Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang maha sempurna. Ya, Tuhan yang maha sempurna. Artinya apa? Pentingkanlah, kedepankanlah cinta Allah daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah Tuhan yang maha sempurna, tidak terbatas kesempurnaannya. Tidak terputus kesempurnaannya. Kebaikan Allah tidak terbatas oleh waktu, tidak terbatas ya untuk siapapun. Ya, tidak terbatas. Tidak terbatas oleh waktu dan tidak akan pernah binasa kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena di sini mengingatkan kepada kita Syekh rahimahullahu taala, ketika kita mencintai manusia dengan sifat-sifat sempurna, dengan sifat-sifat baik, maka Allah lebih harus kita cintai, harus lebih kita kedepankan rasa cinta kita untuk Allah daripada selainnya, karena kesempurnaan Allah kesempurnaan yang tidak terbatas. Ya. Oleh karena itu, ya yajidu al-abdu rahatan wa tuma'ninatan indama yad'u rabbahu azza wajal, ya Allah. Oleh karena itu orang yang benar-benar ya mengedepankan cinta Allah daripada ya kepada selain, ya mengedepankan cinta Allah, ya ini orang-orang yang tenang hatinya. Faedah yang kedua yang disebutkan di sini adalah ta'zimu subhanahu wa ijlaluhu wa ikhlasul ubudiyah lahu. Ya, orang yang mengenal, ya mengetahui makna dari kandungan-kandungan dari nama-nama Allah, pasti dia akan mengagungkannya, ya, dan dia akan memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah, baik tawakal, rasa takut dan rasa berharap, ya, dan dia akan sholat untuk Allah dan dia akan puasa untuk Allah, ya, maka semua ibadah akan dia murnikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah kedua daripada mengenal nama Allah, ya. Maka orang yang mengenal nama Allah, ya bukan hanya hafal, ya, mengenal di sini hafal dan paham tentang kandungannya. Ya, pasti dia akan mengagungkan Allah dan akan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ketiga, ya, adalah asy'ur bil izzah bihi subhanahu wa ta'alluq bihi wahdah. Seseorang akan merasa bahagia, akan merasa bangga. Ya, orang yang mengenal Allah, ya, dia akan merasa apa? Memiliki izzah dengan nama Allah, dengan mengenal Allah. Dia akan merasa bangga. Dia akan merasa mulia karena apa? Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, perkataan Umar bin Khattab yang populer, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Ketika Umar bin Khattab masuk ke dalam agama Islam dan mengenal Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, Umar bin Khattab langsung mengatakan radhiyallahu anhu, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kami adalah kaum yang Allah muliakan karena apa? Karena Islam. Ini setelah apa? Setelah beliau radhiyallahu anhu mengenal Allah dan Rasulnya, beriman. Tahu siapa Allah, tahu kandungan nama Allah Subhanahu wa taala, dan beliau lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada selainnya. Mengedepankan cinta Allah dan cinta kepada Rasul, bahkan lebih, ya, mencintai Rasul lebih daripada dirinya. Maka ketika itu mengatakan nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Bahkan ditekankan fahmahma ibtaghainal izzata bighairihi adzallanallah. Ya. Maka siapapun yang mencari, ya, kemuliaan dengan selain Islam itu, ya, mencari kemuliaan dengan dunia misalnya, atau mencari, ya, kemuliaan dengan ketenaran misalnya, ingin tenar supaya, ya, mendapatkan kemuliaan, ya, mencari harta supaya mendapatkan kemuliaan, ya, bukan mencari hartanya yang salah, tapi niatnya yang salah. Maka Umar mengatakan adzallanallah, pasti Allah akan hinakan. Ya, maka ini penting di dalam apa? Sebagai bentuk tazkiyatun nafs, mensucikan hati dari niat-niat kotor. Ya, karena dunia itu akan mengikuti hati. Dunia itu akan mengikuti hati kita. Ya. Kemudian
yang keempat, ya, Anda percepat sedikit. Di antara ya, faedah mengenal nama Allah adalah tuma'ninatul qalbi wa sa'adatuhu wa unsuhu billah. Ketenangan hati dan kegembiraan dan senang dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cinta dan senang. Ya. Ini yang paling penting ya. Makanya Allah mengatakan apa? Huwal di dalam surat Al-Fatih ayat nomor 4, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Yang menurunkan ketenangan itu Allah, yang memberikan anugerah ketenangan itu Allah. Ya, makanya terkadang orang yang hatinya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang benar-benar tujuannya akhirat, dalam keadaan apapun dia menjadi orang yang paling tenang di dalam mengatasi semua masalah kehidupan. Ya. Tapi orang yang ambisinya akhirat, dunia, pasti dia akan mendapatkan apa? Kesulitan dan kekacauan di dalam urusannya. Makanya Rasulullah mengingatkan di dalam hadis yang populer, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, ya, disebutkan oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya. Rasulullah mengatakan, man kanatil akhiratu hammahu. Ya, barang siapa yang ambisi utamanya akhirat. Ini hadis populer. Ya. Ja'alallahu hina fi qalbih. Yang orang ambisinya akhirat, ya, apapun yang dia lakukan di dunia ini, ya, ketika mencari rizki, ya, mencari kerja itu ibadah ya. Jadi kita harus perhatikan kerja itu juga ibadah. Tapi yang di sini yang Rasulullah jelaskan ini lebih ke dalam urusan hati. Finishnya itu di urusan hati. Ya. Maka Rasulullah mengatakan man kanatil akhiratu hammahu. Soalnya tujuannya ambisi utama itu akhirat. Maka Allah akan menjadikan kekayaan itu di mana? Di hatinya. Apa kekayaan hati? Maksudnya qanaah. Dia selalu puas. Jadi berapapun yang Allah takdirkan dari rizki yang dia terima, dia selalu puas. Baik dia mendapatkan 1 bulan misalnya sampai mendapatkan nominal 5 juta, misal. Karena hatinya sudah kaya, dia puas. Selalu mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Baik dia mendapatkan ya rezeki selama 1 bulan, ya misalkan sampai puluhan juta, 50 juta misalnya, dia akan selalu puas. Karena apa? Karena memiliki kekayaan hati. Dia tahu yang dia cari bukan murni harta. Ya. Dan Allah mengatakan, ya Rasulullah mengatakan, ya ja'ala ghina fi qalbi wa jama'a lahu syamlahu. Allah akan kumpulkan urusannya. Artinya Allah akan ya gampangkan, Allah akan mudahkan. Salah satunya apa? Dengan diberikan anugerah ketenangan. Ya. Kemudian ya wa atat hudunya wa hiya rahimah. Dunia datang kepada dia dalam keadaan dia apa? Dunia yang butuh kepada dia, bukan dia yang butuh kepada dunia. Dunia yang mengejar dia, bukan dia yang mengejar dunia. Makanya pentingnya kita memperbaiki hati, menata hati kita. Ya. Menata hati kita. Karena semua akan mengikuti hati kita. Baik dan buruknya dunia akan mengikuti hati kita. Kemudian selanjutnya Rasulullah mengingatkan, barang siapa yang ambisinya dunia, ya, Allah akan jadikan kefakiran itu di hadapan matanya. Ya. Dia selalu kurang, gak pernah memiliki sifat qanaah berapapun yang dia dapatkan. Walaupun terkadang rumahnya mewah, bahkan fasilitas rumahnya itu ya glamor, ya, kehidupannya glamor, tapi nggak pernah dapatkan ketenangan. Selalu merasa kurang. Kenapa? Karena hatinya nggak kaya. Ya. Kemudian wa farraqa alaihi syamlah, dan Allah akan cerai-beraikan urusannya. Ya, makanya orang yang ambisinya dunia itu terkadang apa? Nggak sempat ibadah karena Allah cerai-beraikan urusannya. Ya, benar-benar Allah sesatkan. Karena apa? Karena perbuatannya. Ya, falamma zaghu azaghallah. Allah berbicara tentang kaum Nabi Musa, Bani Israel. Ketika mereka menyimpang, ya Allah akan biarkan
mereka menyimpang sebagai apa? Bentuk hukuman dari Allah. Ya, makanya pentingnya kita menata hati. Ya. Dan tidak datang dunia kecuali apa yang Allah takdirkan untuknya. Ya. Ini pentingnya kita menata hati. Bagaimana? Ya, supaya kita lebih bisa menata hati ya dengan mengenal nama Allah, pahami kandungannya yang sudah kita bahas. Ya. Kemudian yang terakhir, ya, di antara faedah mengenal nama Allah, ifradullahi, sebenarnya ini sama ya. Poin yang ke-6 ini sama. Mengesahkan Allah di dalam rasa cinta. Ya, mengesahkan Allah di dalam rasa cinta. Ya. Dan rasa loyalitas. Ya. Sebenarnya ini sama dengan poin-poin sebelumnya. Baik. Ini seputar tentang nama-nama Allah dan faedah-faedahnya. Ya. Sekarang kita masuk ke nama Ar-Rabb. Ya, nama Ar-Rabb salah satu dari nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Jalil Abdul Aziz Nasir Al-Jalil, beliau mengatakan War-Rabb min asma'illahi azza wa jal al-husna allati yud'a biha wa yumajjadu biha wa yuqaddasu biha. Dan nama Ar-Rabb, ya ini sering kita dengar ya, Rabbi, Rabbus samawati wal ard. Nanti akan kita jelaskan apa kandungannya. Pembukaan dari Syekh, ya beliau mengatakan Rabb adalah salah satu dari nama Allah yang kita juga berdoa dengannya. Ya, dan kita memuji dengan nama Ar-Rabb. Ya, kita berdoa dengan nama Rabb dan juga kita memuji dengan namanya dan kita mensucikan dengan nama Ar-Rabb. Ya. Dan beliau mengatakan wa amatu ma jaa fi dzikri hadzal ism al-karim inna ma jaa mudhafan ilal khalqi umuman wa khususan. Penyebutan nama Rabb ini selalu disandarkan kepada apa? Makhluk. Selalu disandarkan kepada makhluk. Ada contoh-contohnya. Kemudian beliau menyebutkan penyebutan nama Allah itu lebih dari 9 nama Rabb, lebih daripada 900 jumlahnya di dalam Al-Qur'an. Lebih dari 900 penyebutan nama Ar-Rabb. Penyebutan nama Ar-Rabb. Kemudian beliau mencontohkan di sini salah satunya surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Tadi disandarkan kepada makhluk. Penyebutan itu sering disandarkan kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang contohnya juga di dalam surat Al-An'am 164. Qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai'. Katakanlah wahai Muhammad, ya, aghairallah, apakah Tuhan selain Allah yang aku cari? Ya, sebagai Rabb dan dia adalah Rabb segala sesuatu. Jadi katakanlah kepada orang-orang musyrik, apakah selain Allah Tuhan yang aku cari, sedangkan Allah itu Rabb segala sesuatu. Ya, dan contohnya banyak di sini disebutkan dalam surat Al-Hud ya. Banyak sekali. Intinya lebih dari 900 penyebutan di dalam Al-Qur'an ya. Tapi sekarang kita masuk langsung ke makna Rabb. Apa sih arti dari Rabb? Ya. Disebutkan oleh salah satu ulama yang populer, Ibnul Athir. Ya. Yutlaqur Rabb fil lughati 'alal malik was sayyid wal mudabbir wal murabbi wal mun'im. Penyebutan nama Rabb secara bahasa, secara etimologi bahasa itu untuk penguasa atau sayyid. Jadi maksudnya al-malik, penguasa itu juga bisa disebut dengan ar-rabb. Ya. Juga sayyid, tuan, raja, itu bisa disebut dengan ar-rabb secara bahasa. Wal mudabbir, pengatur ya, Allah ini pengatur alam semesta. Maka bisa juga disebut dengan ar-rabb. Ya. Al-murabbi, pemelihara.
ya, wal mun'im, sang pemberi nikmat. Maka semua ini ma'al malik was sayyid wal mudabbir secara etimologi bahasa ya, itu bisa masuk dengan ya, boleh disebut dengan ar-rabb. Akan tapi penyebutan nama Rabb kata para ulama ini tidak boleh secara individual. Ya, maksudnya ya, penyebutan ar-rabb ini tidak boleh secara individual kecuali hanya untuk Allah. Penyebutan nama ar-rabb tidak boleh disebutkan secara individu kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun untuk makhluk boleh, tapi harus disandarkan dengan sesuatu. Ya. Jadi kembali lagi ke etimologi bahasa. Secara bahasa itu penyebutan nama Rabb itu bisa juga disebut dengan ya Al-Malik was-Sayyid. Jadi Al-Malik was-Sayyid, penguasa, raja, tuan, pengatur itu masuk dalam kandungan dari nama Ar-Rabb. Ya. Akan tapi secara praktek nama Rabb ini tidak boleh disebutkan secara individual kecuali hanya untuk Allah. Ya, maka misalnya menyebutkan ya nama Ar-Rabbu, Allahu huwa Rabbu misalnya. Ini kan tidak ada penyandaran. Allah adalah sang pemelihara yang maha memelihara. Ini enggak apa-apa. Tapi kalau makhluk harus disebut dengan ya, harus disandarkan. Misalnya Rabbud Dar, pemilik rumah. Ya. Rabbul Madrasah misalnya, pemilik sekolah. Enggak boleh makhluk hanya dikatakan, misalnya kita mengatakan kepada seseorang, kepada fulan, kamu ini adalah Rabb, enggak boleh. Ya. Kamu adalah Ar-Rabb, enggak boleh. Kata-kata Ar-Rabb itu hanya disebutkan untuk Allah. Tapi ketika kita ingin mengatakan Rabbu kepada seseorang, harus disandarkan Rabbud Dar, pemilik rumah. Ya, pemilik rumah. Ini salah satu contohnya. Ya. Baik. Sekarang ya, dan juga mengatakan ya, ada seorang tokoh ulama yang bernama Ar-Raghib. Ini anak kurang tahu ya. Nanti anak cari. Ar-Raghib ini siapa? Ya. War-Rabb fil asli at-tarbiyah. Ya. Makna Rabb secara asal itu apa? Ya, pengasuhan. Arti Rabb itu adalah pengasuhan. Ya, atau pemelihara. Maka Allah Al-Murabbi, yang maha memelihara. Ya, wa huwa insya'u syai' halan fahalan ila haddit tamam. Ya. Dan juga termasuk dari makna Rabb itu menciptakan sesuatu ya, satu demi satu sampai kepada titik yang sempurna. Itu salah satu dari arti Rabb. Maka siapa yang menciptakan ya sesuatu ya satu demi satu sampai titik yang sempurna? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu kan? Artinya menciptakan dengan proses dan penuh dengan kesempurnaan. Ini hanya Allah. Adapun makhluk ketika membuat sesuatu itu tidak sempurna, pasti ada kekurangannya. Ya. Tapi kalau Allah ketika menciptakan sesuatu ya, satu demi satu pasti akan sampai kepada titik yang sempurna. Inilah salah satu dari makna Ar-Rabbu. Ya, kata Ar-Raghib. Seorang ulama yang bernama Ar-Raghib. Ya, menciptakan sesuatu satu demi satu sampai kepada titik yang sempurna. Ya. Baik. Dan juga ada penjelasan dari Ibnu Katsir. Beliau mengomentari ya, nama Rabb adalah Huwal Malik Al-Mutasarrif. Huwal Malik Al-Mutasarrif. Ya. Raja apa? Yang maha mengatur. Al-Malik Al-Mutasarrif, penguasa yang maha mengatur.
Itu nama Ar-Rabb. Arti dari Ar-Rabb, penguasa yang maha mengatur. Ini arti yang paling sederhana. Makanya kalau kita berdoa dengan nama Ar-Rabb, benar-benar diresapi. Karena artinya luar biasa. Salah yang paling mudah adalah Al-Malik Al-Mutasarrif. Yang maha penguasa dan juga maha pengatur. Ya. Baik. Dan ini doanya para nabi. Sebentar lagi akan kita jelaskan. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan. Ya, nama Ar-Rabb itu salah satu nama yang Allah sering memuji dengan nama Ar-Rabb itu sendiri. Kita sudah paham artinya, paham arti Ar-Rabb, Bu, ya. Ya, tadi sudah disebutkan oleh Ibnu Athir, ya, secara etimologi bahasa, ya, Ar-Rabb itu diartikan dengan penguasa, diartikan dengan tuan, raja, dan pengatur, dan pemelihara, dan pemberi nikmat. Ya. Adapun secara secara kandungan, tidak secara bahasa lagi, itu diartikan dengan apa? Ya, yaitu yang menciptakan sesuatu satu demi satu sampai kepada titik yang sempurna. Yang paling mudah adalah apa yang diterangkan oleh Ibnu Katsir, apa arti Rabb? Al-Malik Al-Mutasarrif. Yang maha penguasa, ya, dan juga yang maha mengatur. Ya, ini arti yang paling mudah. Ya. Kemudian yang pentingnya nama Allah, jadi kita supaya benar-benar paham. Makanya ada beberapa ulama yang menganggap Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung, yang ini sempat menjadi pembahasan kita adalah Ar-Rabb. Ada yang berpendapat demikian. Nih, karena tadi ya, diantaranya Allah menyebutkan dalam Al-Quran itu lebih daripada 90 kali. Dan juga Allah banyak memuji dirinya dengan kata-kata Rabb. Di antaranya di dalam surat Al-Fatihah tadi, Rabb alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, Allah memuji dengan apa? Kata-kata Rabb. Segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta. Ya. Maka disebutkan di sini wa kullu ma siwallahi fahuwa alam. Semua selain Allah itu dikatakan makhluk. Jadi urgensi dari nama Rabb itu adalah salah satunya apa? Allah memuji dirinya dengan nama Rabb itu sendiri. Ya, Allah banyak memuji dirinya dengan nama Rabb. Salah satunya dalam surat Al-Fatihah. Kemudian juga ya, di dalam surat An-Naml, tamjiduhu subhanafsa bi annahu rabbul arsyil azim. Allah memuji dirinya bahwasanya Allah adalah sang pemelihara arsy yang sangat agung. Jadi Allah memuji dengan beberapa menggunakan kata-kata Rabb ini di dalam beberapa hal. Salah satunya apa? Di dalam disandarkan kepada alam semesta. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah memuji dirinya dengan nama Rabb, ya. Di dalam apa? Mensifati arsy yang mulia, yang besar, yang agung. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Surat An-Naml ayat 62. Ya, tidak ada Tuhan selain Allah, dialah Rabb yang pemilik, dialah pemilik Rabbul Arsy, pemilik arsy yang agung. Rabbul Arsy, pemilik arsy. Ya. Dan juga di dalam surat Al-Mu'minun, ya. Allah menyebutkan ya la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Ya, 116. Dialah Rabb, dialah pemilik arsy yang mulia. Jadi di dalam surat An-Naml Allah memuji arsy dengan ya sifat besar. Karena memang arsy dalam makhluk Allah yang paling besar. Kemudian Allah memuji arsy, ya, menyebutkan salah satu sifat arsy adalah mulia, makhluk Allah yang mulia. Ya, la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Ya, tidak ada Tuhan selain Allah, dialah pemilik arsy yang mulia. Ya. Dan demikian juga kama madaha subhanahu bi annahu rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Demikian juga Allah memuji, dialah Allah memuji dirinya ya dengan
ya bahwasanya Allah pemilik langit dan bumi. Di dalam surat Maryam 65. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Ya. Pemilik arsy dan bumi dan apa yang di antara langit dan bumi, ya, pemilik 7 langit dan bumi dan apa yang ada di antara langit dan bumi. Fa'budhu wastabir li'ibadatihi. Sembahlah Allah dan sabarlah, ya, kuatkanlah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha. Kita lanjutkan. Ya, jadi urgensi dari nama Allah, ya. Urgensi dari nama Allah apa? Urgensi itu adalah hal yang paling penting dari nama Ar-Rabb tadi, afwan. Urgensi dari nama Ar-Rabb yaitu hal yang paling penting, ya, dari nama Ar-Rabb. Di antaranya apa? Tadi Allah banyak memuji dirinya dengan nama Ar-Rabb itu sendiri. Ya. Di antara ayat-ayat tadi sudah kita dengar, ya, dengan seksama, ya, Allah mengatakan Rabbul Alamin, ya, yang memiliki sang pemilik alam dan sang pemilik arsy. Jadi diartikan sang pemilik atau sang pemelihara. Ya. Dan juga sang pemelihara atau sang pemilik apa? Langit, 7 langit dan bumi dan apa yang ada di sekitarnya. Ya. Maka kandungan dari nama apa tadi? Ar-Rabb juga adalah Al-Mudabbir, yang mengatur. Ya, karena Allah Ar-Rabb tadi sang pemelihara. Ya, maka termasuk dari bentuk pemeliharaan adalah Al-Mudabbir, Allah yang maha pengatur. Ya, ini yang urgensi yang pertama dari apa? Mengenal nama Ar-Rabb. Ya, tadi kalau artinya pakai yang apa yang di apa? Kandungannya kita cukup apa yang disebutkan oleh Ibnu Katsir tadi, ya. Itu paling mudah. Al-Malik Al-Mutasarrif. Ya, yang maha penguasa dan maha mengatur. Ya. Maka termasuk, ya, nama Al-Murabbi, yang maha memelihara, yang masuk dari kandungan nama Ar-Rabb tadi, sang pemilik. Ya. Kemudian yang perlu kita pahami juga dari urgensi nama Ar-Rabb itu, selain dari banyaknya Allah memuji dirinya dengan nama Ar-Rabb, kata Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala, ini kalau kita teliti,
Ya, yaqulu Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala, "War-Rabb huwal murabbi jami'a ibadihi bitadbir wa asnafin ni'am." Jadi beliau menafsirkan dulu arti Rabb adalah al-murabbi, sang pemelihara semua hambanya dengan mengatur ya jenis-jenis nikmat. Ini disebut dengan tarbiyatul am. Tarbiyah secara umum. Jadi Syekh As-Sa'di rahimahullah itu membagi kata-kata tarbiyah. Ya, tarbiyah itu ya pengatur tadi, pendidik. Kalau bahasa kita pendidik. Sang pemelihara, yang memelihara. Kita misalnya tarbiyatul aulad itu kan pendidikan untuk anak kan gitu kan. Artinya apa? Ya kita sebagai pengasuh. Kita yang memelihara, kita yang menjaga gitu. Ya. Maka ini adalah yang disebut dengan arti ini huwal murabbi jami'a ibadihi bitadbir wa asnafin ni'am. Ya, yang maha memelihara semua hambanya dengan mengatur ya jenis-jenis nikmat. Ini disebut dengan tarbiyah secara umum, pemeliharaan secara umum. Mencakup siapa? Mukmin dan kafir. Jadi orang kafir itu masih masuk dalam apa? Tarbiyah itu secara umum, pemeliharaan secara umum. Jadi Allah itu adalah memang ya salah satu sifatnya adalah maha baik. Saking baiknya orang kafir pun dipelihara dengan diberikan kenikmatan dunia. Tapi sebatas dunia. Ada yang disebut dengan tarbiyatul khos, pendidikan pemeliharaan secara khusus. Siapa? Yaitu adalah salah satunya di sini adalah yaitu untuk orang-orang waliullah dan orang-orang soleh. Ya. Tarbiyah khos, tarbiyah secara khusus, pendidikan secara khusus, pemeliharaan secara khusus disebutkan oleh Imam Sa'di. Ini untuk para nabi dan juga orang-orang soleh. Ya. Maka beliau mengatakan wa akhassu min hada, ya. Dan yang lebih khusus daripada ini yaitu dari tarbiyah secara umum tadi, pemeliharaan secara umum adalah tarbiyah secara khusus. Untuk siapa? Li asfiyaihi, untuk para nabinya, para nabinya. Bi islahi qulubihim wa arwahihim wa akhlaqihim. Dengan memperbaiki apa? Hati mereka dan ruh-ruh mereka dan akhlak mereka. Artinya apa? Nah, para nabi itu dijaga dari dosa. Iya, sebagian para nabi memiliki kesalahan, tapi itu tidak dianggap sebagai dosa. Seperti Nabi Adam. Ya. Kenapa Allah tidak anggap itu sebagai bentuk kesalahan, tapi tidak dianggap sebagai dosa? Karena apa? Nabi Adam telah bertaubat kepada Allah dan Allah langsung tegur, kan gitu kan? Allah langsung hukum. Ya. Nah, ini adalah pendidikan pemeliharaan secara khusus. Dan termasuk untuk wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya di antara hadis yang populer, orang-orang yang melakukan hal-hal yang wajib, amal-amal yang wajib, dan juga ya memperkuat amal yang wajib dengan amal-amal yang sunnah, sampai Rasulullah sebutkan, ya kuntus sam'ahul ladzi yasma'u bih. Aku akan menjadi pendengarannya, dan aku akan menjadi penglihatannya, dan aku akan menjadi kakinya, dan aku akan menjadi tangannya. Maksudnya apa? Allah yang akan menjaganya. Allah yang akan menjaga anggota badan kita. Allah yang akan memelihara. Ini namanya apa? Tarbiyatul khos. Penjagaan secara khusus. Ya, tidak boleh kita gambarkan ya Allah itu ada di mata kita, Allah itu ada di tangan kita. Enggak, maksudnya Allah yang menjaga kita. Ya. Dan terakhir, urgensi yang perlu kita pahami juga, ternyata diteliti ya dengan ayat-ayat suci Al-Quran, maka urgensi dari nama Allah ini adalah doanya para nabi. Doanya para nabi. Contohnya Nabiullah Sulaiman misalnya. Terakhir ini sebagai penutupan. Di antara doanya Nabi Sulaiman, dan juga bukan hanya Nabi Sulaiman, semua para nabi berdoa dengan Allah dengan kata-kata Rabb. Ini penutup, nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Di antara Nabi Sulaiman, Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Surat Shad ayat nomor 35. Rabbighfirli. Ya. Jadi meminta ampun.
Jadi kisahnya ini Nabi Sulaiman ini meminta ampun dari apa? Kelalaian beliau dari zikir kepada Allah. Jadi beliau ini mencintai kudanya, ya. Yang mana kecintaan tersebut sampai melalaikan beliau dari zikir. Mengutamakan kudanya daripada zikir. Sampai apa? Allah berikan sakit. Setelah sakit, tapi yang anehnya ini, ya, ini uniknya ya. Setelah sakit, apa? Beliau mengatakan Rabbighfirli. Ampunilah aku. Tapi yang diminta apa? Wahabli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Dan anugerahkan aku ya, kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun. Ini malah meminta dunia atau malah menjauh dari dunia? Meminta dunia. Padahal beliau mengatakan Rabbighfirli. Itu karena apa? Karena terfitnah dengan dunia. Lebih mencintai kudanya, lebih mengedepankan kudanya daripada berzikir. Tapi meminta ampun justru meminta lebih dari dunia. Unik enggak? Unik. Ya. Sampai Ar-Razi, ya, Imam Ar-Razi memberikan satu pernyataan. Kenapa sih Nabi Sulaiman ini justru bukan meminta dijauhkan dari dunia, tapi beliau meminta dunia. Padahal beliau terfitnah dan apa? Terfitnah dari dunia tadi. Beliau mengatakan, "Annal ihtiraza ya an thayyibati dunya ma'al qudrati 'alaiha asyaqqu minal ihtirazi anha hala adamil qudrati 'alaiha." Jadi beliau memperhatikan dari kisahnya Nabi Sulaiman yang beliau terfitnah dengan kudanya sampai melalaikan dari zikir, justru meminta hal yang lebih, meminta kekuasaan yang tidak dimiliki oleh siapapun. Apa kata beliau? Bahwasanya menjaga hati ya, agar ya tidak lalai oleh keindahan dunia di saat dunia itu dikuasai lebih berat daripada menjaga hati saat ya dunia itu tidak dimiliki. Jadi kata Imam Ar-Razi ya, menjaga hati agar tidak lalai dari keindahan dunia di saat dunia itu dimiliki. Nabi Sulaiman kan memiliki dari apa? Dunia. Kekuasaannya luar biasa. Menjaga hati di dalam hal ini itu lebih sulit daripada apa? Menjaga ketika kita nggak punya. Hanya hitung-hitungannya bagaimana? Nah, ini hitung-hitungannya. Hitung-hitungan Nabi Sulaiman gimana? Bagaimana? Ya. Apa ini? Beliau meminta dunia itu kan bukan secara nafsu, kan gitu kan? Beliau meminta dunia itu bukan secara hawa nafsu. Ya. Jadi beliau meminta dunia dan beliau bersungguh-sungguh untuk bisa menjaga hatinya dari fitnah dunia. Ini mendapatkan dua keuntungan. Keuntungannya apa? Dapat dunia dan mendapatkan pahala yang sangat melimpah. Kan gitu kan? Makanya sampai ada kisahnya sahabat Rasulullah yang ekonominya kurang datang kepada Rasulullah SAW iri dengan orang-orang sahabat yang kaya. Zahaba ahlud duthur bil ujur. Itu sahabat yang kaya, mereka sudah bawa pahala banyak dan mereka juga kaya. Sholat sama, puasa sama, tapi mereka bisa bersedekah, kami nggak bisa artinya pahalanya double gitu. Ya, makanya hitung-hitungan Nabi Sulaiman, apa salahnya? Aku minta dunia dan aku meminta kepada Allah untuk mengkuatkan hatiku daripada apa? Untuk bisa menjaga dunia ini, itu mendapatkan dua keuntungan. Mendapatkan harta yang baik, karena Rasulullah mengatakan ni'mal malu sholih li rajuli sholih. Sebaik-baik harta itu untuk orang soleh. Nah, akan mendapatkan pahala yang sangat melimpah. Harta banyak, pahala melimpah. Tapi untuk siapa? Untuk orang yang soleh. Makanya nggak apa-apa kita meminta tomak kepada Allah, meminta kelebihan harta, nggak ada masalah. Boleh. Seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman. Meminta kekuasaan yang tidak dimiliki oleh siapapun. Tapi dengan apa? Dengan niat untuk menjaga hati. Ya. Dan ini lebih susah. Artinya
lebih butuh apa? Sifat untuk bersungguh-sungguh. Makanya sampai Ar-Razi mengatakan demikian, ya. Terakhir, menjaga hati agar tak lalai, ya, oleh keindahan dunia. Di saat dunia itu dikuasai, lebih berat daripada menjaga hati saat, ya, dunia itu tidak dikuasai. Ya, artinya Nabi Sulaiman ini sebagai ingin niat bersungguh membuktikan tidak harus orang yang cinta dunia, ya, dia tidak menjadi orang yang baik, ya. Tapi ada kalanya orang yang hartanya banyak, dia bisa menjadi orang nomor satu dari sisi harta dan juga dari sisi apa? Kebaikan. Mungkin sampai ada khilaf yang sangat besar di kalangan para ulama, lebih baik mana? Orang soleh kaya sama orang miskin yang sabar. Orang soleh yang kaya daripada orang miskin yang sabar. Bahkan kalau nggak salah kebanyakan para ulama menganggap, ya, orang soleh yang sabar, yang kaya itu lebih mulia. Meskipun memang hisabnya apa? Lebih berat daripada orang miskin yang sabar. Ya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Kekurangan datang, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan dan kesalahan, ya, dari saya dan syaitan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari syaitan yang terlaknat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.